Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan. Assalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan. Amma ba'du. Hadratil kiram wal muhtaram alimil ulama, para masyayikh sepuh bini sepuh, jemaah pengajian malam Rabu Masjid Al-Huda Abdul Aziz, akhusul khusus para masyayikh, guru-guru kita, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, diberkahkan rezeki, dimudahkan segala urusan. Wabil khusus sahibul hajat Ustaz Soleh, mudah-mudahan hajat maksud tujuannya diberikan kelancaran kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Ustaz Naharin Naharuddin, Ustaz Haji Ahmad Maulana, guru kita Ustaz Muhammad Tawi, dan para hadirin sekalian, Bapak Agus Kustoni, Bapak RT, Bapak RW yang tadi disebut satu persatu namun tidak mengurangi ta'zim hormat al-fakir. Mudah-mudahan duduknya kita dicatat sebagai amal istiqomah, amin ya rabbal alamin. Berkaitan nisfu Sya'ban adalah salah satu amaliyah ahlus sunnah wal jamaah. Namun beberapa tahun ini mulai berkurang, mulai hilang, bahkan tidak nampak di masjid-masjid, majlis taklim dan musola. Kenapa demikian? Karena generasi yang ada kurang pembekalan dan kurang kuat dalam dalil, sehingga banyak tamu-tamu masuk, pendatang-pendatang datang meramaikan taklim, memberikan warna di masjid, memberikan warna di musola, mengikis sedikit demi sedikit, merubah daripada kultur budaya kebiasaan masjid yang ada. Banyak masjid yang awalnya Jumatan azan 2 kali jadi sekali, ada masjid yang biasanya ada amaliyah Rebo Kasan, terakhir Rebo bulan Safar mulai enggak ada. Termasuk amaliyah nisfu Sya'ban. Orang tua guru-gurunya masih make ganti DKM ditiadain. Ada begitu? Karena memang generasi penerus DKM-nya kurang ngopi, kurang ngaji, enggak gabung sama pengajian malam Rabu. Maka banyak musola masjid ketika datang momentum-momentum tertentu hilang, lenyap, enggak ada amaliyahnya. Padahal itu adalah warisan amaliyah para muwakif, para guru, orang tua, generasi cucu menantunya kagak ada sama sekali. Kenapa terjadi? Karena memang keropos pendakalan dalam dalil amaliyahnya. Yang kedua, berkaitan dengan amaliyah nisfu Sya'ban yang oleh beberapa saudara kita mengklaim tentang bahwa amaliyah di malam nisfu Sya'ban dengan label bid'ah. Yang pertama, sebagai bantahannya, Rasul punya murid namanya sahabat. Sahabat punya murid namanya tabi'in. Tabi'in punya murid namanya atba'ut tabi'in. 3 generasi pertama sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in disebut dengan salafuna soleh. Apa Pak? Salafuna. Bahasa ini jangan asing karena tetangga kita makainya itu. Manhajnya manhaj salaf. Artinya mencontek amaliyah orang-orang yang berada di 3 kurun ini. Masa sahabat, masa tabi'in, masa atba'ut tabi'in.
Rasul punya murid sahabat, sahabat punya murid tabi'in, tabi'in punya murid atba'ut tabi'in. 3 level ini disebut dengan salafunas soleh. Pertanyaannya, apakah amaliyah nisfu Sya'ban sudah ada di salah satu 3 periode ini? 1. Di zaman Rasul, zaman sahabat, bila mana melihat perjalanan sirah nabawiyah, enggak ada amaliyah nisfu Sya'ban yang seperti kita sering laksanain. Baca Yasin 3 kali, sholat tasbih bareng-bareng, zikir istighosah, sedekah banyakin. Yang kedua, level tabi'in enggak ada. Yang adanya di level atba'ut tabi'in. Siapakah yang mempelopori amaliyah nisfu Sya'ban? Yaitu sahabat atba'ut tabi'in bernama Makhul al-Yamani. Bila mana levelnya atba'ut tabi'in, berarti Makhul berada hidup di 300 tahun pertama, otomatis termasuk salafunas soleh. Menunjukkan bahwasanya amaliyah nisfu Sya'ban sudah ada dari zaman salafunas soleh. 2. Yang ketiga, hadisnya riwayat Imam Muslim. Suatu ketika Siti Aisyah kehilangan Rasul. Enggak biasanya Rasul di rumah. Malam itu Rasul enggak ada, dicari-cari kemana-mana enggak ada. Ternyata Rasul ditemukan di area pemakaman Baqi' Al-Qarqad. Di manakah pemakaman Baqi'? Orang yang pernah melaksanakan haji ataupun umroh, Baqi' itu berada di sebelah kiri Masjid Nabawi. Masuk babu Jibril, babu Salam, keluar babu Jibril, kelihatan makom Baqi'. Nabi pada malam itu berada di makom Baqi', ditemukan oleh Siti Aisyah sedang yarfa'u yadaihi, mengangkatkan kedua tangan. Ditanya oleh Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, sedang apa engkau gerangan?" Rasul berkata, "Hada syahrun yaghfulu anhun nas." Bulan ini adalah bulan yang kebanyakan melupakannya, banyak orang melalaikannya. Turfa'ul a'malu, di bulan ini dilaporkan, diangkat seluruh amal perbuatan manusia. Pada tahun itu orang tua kita, guru kita nyebutinnya tutup buku. Mungkin dulu mah orang tua kita jarang-jarang megang kitabnya. Disederhanakan bacaannya, istilahnya oleh para guru supaya enggak ribet. Turfa'ul a'ma, turfa'ul a'ma, bahasnya tutup buku aja. Lanjut Rasul, wa ana arju, aku berharap, hina turfa'u a'mali, ketika amal-amalku dilaporkan, wa ana so'imun, aku sedang berpuasa. Jika Rasul yang surganya udah jelas, dijamin surganya, ketika datang bulan Sya'ban masih memperbanyak ibadah, masih bermunajat kepada Allah, apalagi kita sebagai umatnya. Pertanyaannya, Rasul baca Quran apa enggak? Baca Quran. Kita ke masjid, Rasul ke masjid. Kita baca Quran, Rasul. Kita zikir, Rasul. Kita silaturahmi, Rasul. Inti amaliyah malam nisfu Sya'ban ngapain? Baca Quran. Pertanyaannya, kita baca Quran, Rasul. Kita ke masjid, Rasul. Kita zikir, Rasul. Kita sedekah, Rasul. Kita iktikaf, Rasul. Belah mana bid'ahnya? Maka disindir oleh ulama, padahal ulama yang menyindir ini adalah ulama kalangan Wahabi Salafi. Siapakah?
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwasanya manusia ketika datangnya bulan Sya'ban jangan kalah seperti halnya kuda. Jangan kalah kayak kuda. Kenapa kuda? Bila mana kuda ada dalam arena pacuan kuda, balapan kuda, umpama balapan kudanya 10 keliling putaran, bila mana itu kuda berada di putaran terakhir, 200 meter lagi di depan ada garis finish. Pertanyaannya, kuda larinya nyantai apa kencang? Nyantai apa kencang? Yang kedua, joki penunggang kudanya sambil ngopi apa mecut kuda? Mecut kuda. Ngapain? Supaya kudanya jalannya cepat, larinya cepat, sampai di garis finish jadi pemenang. Nisfu Sya'ban seperti halnya garis finish, halaman terakhir buku amalan kita. Cakep kalau LPG rapih, pas bagian terakhir bagus amal-amalnya, puasa ada, sedekah ada, zikir ada, sholat ada. Pas malam nisfu Sya'ban ada yang kongkok ridubah janda. Wah, ilaha illallah. Maka malam nisfu Sya'ban seperti halnya garis finish, yang mana bila mana kita kalau mau menang, buku amal kita husnul khotimah, guru-guru kita ngajarin. Malam nisfu Sya'ban emak-emak bocah semuanya giring ke masjid, giring ke musola. Ada yang nengteng ceret, ada yang bawa teko, ada yang bawa aqua isiin air, kumpulin tengah-tengah, dibacain bareng-bareng, doain bareng-bareng. Ada yang baca Yasin 3 kali, ada yang sholat tasbih, ada yang khotaman Quran. Apa baik, nggak usah khusus. Yang baca Quran Yasin boleh, khotam Quran boleh, sedekah santunan boleh. Apa baik, yang penting di tanggal 15 malam nisfu Sya'ban banyakin ibadah. Itu ibarat halaman terakhir buku amalan kita. Rasul saja menyebutkan, wa ana arju hina turfa'u a'mali wa ana shaimun. Aku pengen, kata Rasul, ketika buku amalku dilaporkan kepada Allah, aku sedang beribadah, aku sedang berpuasa. Rasul biasanya kalau puasa 3 hari awal bulan, tengah-tengah awal bulan, tanggal 14, 15, 16, namanya Ayyamul Bid. Kalau disebut Ayyamul Bid, bid kan putih Pak Ustadz. Memang tanggal 14, 15 lagi terang-terangnya langit, bulan sedang malam tanggal 14, disebut Ayyamul Bid. Malam-malam di mana langit lagi cerah-cerahnya, bulan lagi terang-terangnya, disebut dengan Ayyamul Bid, tanggal 14, 15, 16. Biasanya mah Nabi nggak banyak puasa. Ketika Sya'ban datang, Nabi memperbanyak ibadah, di antaranya puasa. Orang tua dulu bukan hanya amaliyah malam nisfu Sya'ban, ada yang namanya ruwahan. Ruwahan diambil dari akar kata ruh. Apa maksudnya? Kita masih ngalaman lagi kecil, 10 hari terakhir Sya'ban, emak kita masak ngolah banyak. Kirain mah mau hajatan, kita tanya, mak ngapain masak banyak-banyak? Buat nganter-nganter tuh ke emak, ke paman, ke encing, masak banyak. Itu namanya papajar. Dalam rangka tarhib Ramadan, datangnya Ramadan, silaturahmi raketin, silaturahmi kuatin dengan tetangga, kerabat, orang tua. Dengan yang ada kita raketin, dengan yang tidak ada kita nyekar, ziarahin. Maka kebanyakan bila mana Ramadan mau datang pada mudik, ngapain? Ruwahan, tah amaliyah Sya'ban.
Maka dari mana rangkaiannya? Dari mulai malam nisfu Sya'ban. Maka Rasul mewanti-wanti, awas, bulan ini adalah bulan yang banyak dilupakan oleh banyak manusia. Di antara propagandanya adalah dengan mengklaim amaliyah-amaliyahnya dengan label bid'ah. Supaya apa? Umat ini kurang silaturahmi, kurang ke masjid, kurang ke mushola, ujung-ujungnya umat dimiskinkan dalam amal perbuatannya. Maka mereka pinter, apapun kedudukan, apapun kesempatannya ambil, jadi marbot jadi. Nanti kalau jadi marbot, giliran imamnya nggak ada, marbot naik ngegantiin badal imam. Karena marbotnya punya potensi, marbot naik jabatan jadi imam badal. Kepake imamnya cakep, dia jadiin imam rawatib. Nanti jadi imam jadi pengurus, pengurus naik jadi DKM. Ternyata DKM-nya kagak doyan sama maulid, kagak doyan sama amaliyah. Maka semua amaliyah masjidnya digusur, kagak ada. Inilah yang terjadi banyak di masjid mushola sekitar kita. Kenapa? Kecolongan generasinya, datang pendatang, maka penjaga gawangnya kurang. Maka banyak amaliyah rebokasan hilang, muharaman hilang, termasuk di depan kita amaliyah nisfu Sya'ban mulai hilang dengan dalih enggak ada dari sonohnya dengan kata bid'ah. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu karya Abuya Maliki Al-Hasani Al-Maliki Al-Hasani menyebutkan dalam buah karyanya Madza fi Sya'ban, qad yukhti'u katsirun minan nas, betapa banyak orang yang gagal paham ketika memahami amaliyah nisfu Sya'ban. Beliau mengatakan, betul Rasul nggak nyontohin, tetapi Rasul tidak melarang. Maka amaliyah yang memang Rasul tidak mencontohkan bukan berarti dilarang, nggak boleh. Maka ini masuk dalam ranah adiyah, adat budaya arif lokal. Kalau masalah adat budaya tergantung kebijakannya, nggak usah pakai banyak dalil. Maka dalam hal ini hadirin rahimakumullah, termasuk amaliyah Sya'ban, isyarat dari Rasul memperbanyak ibadah dengan cara berpuasa. Maka umatnya tidak ada larangan amaliyah terutama di malam nisfu Sya'ban. Yang mau baca Yasin 3 kali monggo, mengadakan sholat tasbih monggo, hatam Quran monggo, ada yang puasa tanggal 14-nya, buka bersama tanggal 15-nya monggo, santunan yatim monggo. Intinya di halaman terakhir buku halaman catatan amal kita di tanggal 15 kudu banyak amal kebaikan, dengan harapan buku amal kita dalam keadaan husnul khotimah. Intinya itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dilanjutkan, bila mana ada yang mau dipertanyakan, dipersilahkan. Ayo, barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Ada? Kalau nggak ada, saya tanya. Itu guru-guru kita ngajarin sholat nisfu Sya'ban, ada atau enggak? Kita kadang-kadang suka ada sholat nisfu Sya'ban. Ya, benar sholat nisfu Sya'ban atau seperti yang tadi disampaikan sholat tasbih. Dan mungkin ini bisa diinformasikan caranya sholat tasbih gimana, karena jarang-jarang dilakukan. Ada lagi yang bertanya? Apa yang dimaksud dengan sholat nisfu Sya'ban? Yang dimaksud sholat nisfu Sya'ban bukan sholat niatnya nisfu Sya'ban, tetapi maksudnya adalah
ibadah sholat yang dilaksanakan di malam nisfu Sya'ban. Bentuk sholatnya mau sholat mutlak terserah, mau perbanyak witir monggo, mau tasbih monggo. Maka ibadah-ibadah sholat yang dilaksanakan di malam nisfu Sya'ban disebut sholat nisfu Sya'ban. Contoh umpama tadi siang tanggal 14 berganti terbenam matahari, dalam literatur falakiyah hijriyah berganti hari. Maka umpama sekarang malam 15 dari tadi maghrib, qobliyah maghrib, maghrib, bada maghrib, qobliyah isya, isya, ba'diyah isya, witir, itu semua disebut dengan sholat nisfu Sya'ban. Yang dimaksud sholat nisfu Sya'ban adalah sholat yang dilaksanakan di malam nisfu Sya'ban. Cuma guru-guru kita dulu mengajarkan supaya ada kekompakan, supaya ada guyub, ada rundon acaranya mulainya apa saja. Biasanya dimulai dengan sholat tasbih. Sholat tasbih berapa rakaat? 2 boleh, 4 boleh. Cuma tata cara sholat tasbih siang dan malam ada sedikit perbedaan. Kalau sholat tasbih di siang hari boleh dengan 4 rakaat sekali salam. Tapi kalau malam hari masna 2 rakaat 2 rakaat. Disebut sholat tasbih, niatnya sejatinya adalah usolli sunnatat tasbih rakaataini lillahi ta'ala. Takbir, setelah takbir doa iftitah. Setelah doa iftitah membaca tasbih 15 kali. Sebelum Fatihah tuh. Sebelum Fatihah subhanallah walhamdulillah wala ilallah akbar Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilallah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilallah Allahu akbar 15 kali. Baca Fatihah, baca surat. Setelah surat baca 10 tasbih sebelum ruku. Ruku nanti baca lagi tasbih 10 kali sebelum i'tidal. Sebelum sujud baca tasbih lagi ketika i'tidal 10 kali. Sujud setelah subhana rabbiyal a'la 3 kali, baca lagi tasbih 10 kali. Duduk, baca duduk rabbighfirli warhamni. Setelah itu baca tasbih 10 kali baru sujud lagi. Yang beda hanya 15 kali sebelum pembacaan surah Al-Fatihah. 1 rakaat, 2 rakaat, jumlah tasbih yang dibaca ketika dilaksanakan sholat tasbih itu mencapai 360 kali. Maka prakteknya bisa 2 rakaat salam boleh, 4 rakaat salam boleh. Niatnya usolli sunnatat tasbih rakaataini lillahi ta'ala. Para ulama mengajarkan minimal seumur hidup sekali kita kudu ngalamin yang namanya sholat tasbih. Selain daripada sholat tasbih, sholat taubat boleh, sholat mutlak boleh, istighosah boleh. Cuman para guru, para ulama dulu supaya enggak ngeberatin jamaah, supaya gampang komunikasinya, dipersingkat amaliyahnya, disamain dengan sholat tasbih. Umpama kita bila mana rubah tasbih takutnya kelamaan, kan lama pasti itu bisa sampai 20 menit. Bagaimana kalau khotam Quran? Nggak jadi masalah. Intinya adalah di malam itu perbanyak ragam ibadah, di antaranya sholat tasbih. Karena betapa besar fadilahnya bagi orang yang melaksanakan sholat sunat tasbih. Jika ditanya ada tidak sholat malam nisfu Sya'ban? Tidak ada. Ini adalah adiyah, kebiasaan arif lokal yang diajarkan oleh para ulama, dan kebiasaannya tidak menyimpang dengan aturan syara. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru mau nanya nih, kan kebiasaan kita tuh setiap kali
di Nisfu Saban itu kita membaca Yasin 3 kali ya. Itu apakah ada ketentuan harus 3 kali? Apakah harus suratul Yasin yang harus kita baca atau ada surat-surat lain yang harus kita baca gitu selain Yasin? Sementara itu Guru, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru, saya mau bertanya tentang rakaat sholat taraweh. Ada yang 21 dan juga ada yang 11. Nah gitu. Jadi gimana kalau misalnya di daerah kita ada musola ataupun masjid yang berdekatan dengan berbeda rakaat seperti itu? Yang pertama menyikapi tentang di malam nisfu Sya'ban kerap kita membaca Yasin 3 kali. Inilah yang jadi sentilan dari tetangga. Kenapa sih Yasin mulu? Emang surat cuma Yasin doang? Nah, dalam kitab Al-Muqtatafat yang sering kita kaji di malam Rabu, di antaranya adalah kenapa amaliyah para ulama itu kerap kalau acara-acara yang dibaca suratnya Yasin. 1, alasannya adalah Yasin qalbul Quran, hatinya Quran. Kenapa yang dibaca Yasin? Karena untuk mempermudah teknis, intinya mah itu. Karena yang populer, yang masyhur di kalangan para masyarakat Nahdiyin, Aswaja yang kerap sering dibaca adalah surat Yasin. Intinya bukan Yasin pun enggak jadi masalah. Umpama yang dibaca Ar-Rahman, Waqiah, Tabarok, enggak jadi masalah. Cuman untuk mempermudah maka diseragamkan bacaannya surat Yasin. Diganti Al-Kahfi, cakep. Diganti Yusuf, cakep. Diganti surah Maryam, cakep. Cuman nanti akan beleberan. Yang satu udah beres, yang satu udah ngopi, yang satu masih ngaji, kan gak cakep. Supaya bareng-barengnya awalnya bareng, akhirnya bareng, dibacanya Yasin karena memang untuk memudahkan teknis. Inilah yang jadi sorotan, sentilan kadang-kadang aswaja dikit-dikit Yasin, dikit-dikit Yasin, seakan-akan mempertuhankan Yasin. Keliru. Ini artinya adalah 1, kembali ke arif kebiasaan saja untuk mempermudah teknis. Selain Yasin pun boleh. Yasin Quran, Waqiah Quran, Tabarok Quran, Kahfi Quran. Maka di malam nisfu Sya'ban bukan hanya surat Yasin saja, kalau bisa khotam Quran. Cakep nggak itu? Cakep. Ini mah masalah teknis saja. Maka tidak Yasin pun tidak menjadi masalah. Apalagi kalau malam nisfu Sya'ban khotam Quran. Wah, cakep banget itu mah. Yang kedua, berkaitan tafawut wa ikhtilaf, perbedaan jumlah rakaat bila mana ada tempat ibadah berbeda. Inilah pentingnya ada korelasi silaturahmi. Idealnya dalam satu zona area dakwah kudu guyub, kudu akur, kudu sama. Karena jikalau masjid dan musola beda dalam masalah rakaat tarawih, walaupun enggak dosa, cuman bakal jadi fitnah. Fitnahnya apa? Nanti umat masyarakat ini cenderung bakal milih yang taktis, yang cetek-cetek, yang mudah-mudah, yang cepat-cepat. Bener apa bener? Nanti ujung-ujungnya masjid yang 2-3 kosong, yang penuh di musola yang tarawihnya berrakaat. Bukan enggak boleh, tetapi ini akan menimbulkan fitnah. Maka kalau begini kudu ada penengah. Siapa penengahnya? Hakim. Siapa hakim? RT-nya turun, RW-nya turun. Kata Pak RW, semua DKM musola kumpul, kita musyawarah tarawih di kampung kita kudu kompak. Noh, cakep nggak begitu ya? Kumpul kata RW nih supaya rada rukun semuanya, nggak beda-beda. Kenapa? Raf'ul hakim, raf'ul isbatul hakim, raf'ul khilaf.
Bila mana hakim pemerintah turun tangan bisa menghilangkan perbedaan yang ada. Umpama masjid 23, musola 11, kata RW 23 samain, nurut ke RW. Nurut ke RW. Nurut ke, nah mumpung ada Pak RW nih. Maka nanti Pak RW sebelum Ramadan silaturahmi panggil RT-RT-nya. Khawatir ada perselisihan ibadah supaya kampung kita adem, guyub, kompak, terutama dalam masalah pelaksanaan sholat taraweh. Beda enggak masalah, tetapi akan menimbulkan, saya ulangi, beda rokaat taraweh enggak, cuman akan menimbulkan masalah. Itulah yang kita hindari. Maka pemimpin yang di atas kudu turun, ulama umaro gandeng tangan, yuk tarik benang merahnya supaya umat kagak keder, umat enggak keder. Maka turun tangan supaya umaro, ulama, masjid, musola guyub kompak semuanya. Wallahu a'lam. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.